Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Desember 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya, STS diskusi dan STS rekomendasi tentunya. Nah, bagi teman-teman yang bergabung ke STS Desember, teman-teman akan dapat bonus ya, 259 saham yang kuartal 3-nya tuh naik. Jadi saham yang Q3-nya naik ya, langsung bisa di-download di grupnya. Jadi teman-teman langsung chat saya, gabung, saya invite, langsung teman bisa langsung di-download saat ini juga kayak gitu ya. Sekarang kita udah place di STS rekomendasi. Ini ada beberapa teman yang udah masuk, teman udah download ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah daftar-daftarnya saham-saham yang naik kuartal 3-nya teman-teman. Di sini kita lihat yang kita kasih warna biru-biru ini adalah saham yang bagi dividen, dan yang nggak dikasih warna itu kuartal 3-nya naik tapi dia nggak bagi dividen. Nah, teman-teman bisa baca-baca sendiri aja nanti setelah download teman-teman. Kita akan contoh lihat ya STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS November ya, aktif nanti aktif sampai tanggal 30 tentunya. Dan kita dapat cuan waktu, walaupun hari ini tanggal 14 November teman-teman IHSG-nya merah, kita masih dapat profit nih di Sinema ya, DKFT, Bukalapak ya. Di sini ada Raja, ya ada DOS, ada MBMA, teman-teman. Ya lumayan ya, waktu IHSG minus hampir 1,5%, kita dapat cuan di 8 saham, teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Teman-teman Mas Bro yang tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas Adaro. Dan di sini ada permintaan memang, Bang, bahas Adaro dong ya. Penutupan kemarin tuh gimana gitu. Nah, kita coba akan bahas di sini teman-teman sama Adaro. Nah, kira-kira Senin gimana nih Adaro nih? Ya kalau kita lihat transaksi Adaro kemarin sangat luar biasa, teman-teman. Di sini ada yang nahan memang, guys. Nah, yang nahan itu yaitu KI, guys. Nah, KI ini ya, KI ini adalah underwater-nya ADMR. Teman-teman ingat ADMR ya, waktu IPO dulu di harga 100 terus dia terbang sampai berapa tuh? Nah, ini ADMR. Ini UE-nya KI, guys. Ya, UE-nya KI. Nah, di sini, guys. Nah, ini luar biasa waktu itu, terus gara-gara ini ya, gara-gara IPO ADMR ini, KI itu dicap sebagai underwater terbaik. Ya gitu guys ya. Nah, ini nahan guys di Adaro. Jadi saya kira sih KI ini ada hubungannya ya dengan grup Adaro, karena yang ADMR kan anak usaha Adaro juga. Nah, terus kemarin di tanggal 29 KI ini juga nahan harga, teman-teman. Kalau misalnya KI ini nggak nahan harga, yakin saya fix ini ARB. Langsung tanpa ada gejolak. Kalau kemarin kan ada gejolak tuh, sempat naik ya sampai ke harga 2210 gitu ya, sempat naik sampai ke situ. Nah, ini KI yang ngambil teman-teman, dan KI itu nge-HK sampai ke harga 2135 teman-teman. Ya ada sini teman-teman untuk si KI. Dia itu nge-HK dan dia itu beli 751 miliar. Duitnya seberapa tuh? Banyak banget. Terus yang ngejual siapa? Yang ngejual para investor, teman-teman. Para retail, para investor, mereka ngejual nih. Kita lihat ya net. Nah, ini CC ya, BK. Ini CC ini investor kawakan guys di saham Adaro. Nah, CC ini adalah underwriter. Underwriter. CC ini adalah broker ya, dengan transaksi terbesar di bursa efek nomor 1, teman-teman. Dan biasanya CC ini sistemnya ya, atau alirannya tuh aliran invest biasanya CC. Dan kalau CC jualan ya berarti ya dia punya banyak banget. Nah, coba kita lihat teman-teman ya, CC itu punya berapa harga ya, punya barang berapa untuk CC di Adaro nih. Kita lihat ya. Nah, kan kita akan memprediksi Adaro nih kayak kira-kira gimana ke depannya tuh. Nah, kita perlu lihat nih para seller nih. Ya, para seller ini punya AVG berapa dan kira-kira mereka masih punya barang berapa ya. Nah, kalau kita ngomong CC itu biasanya dia jangka panjang, teman-teman. CC ini biasanya akumnya jangka panjang, hold jangka panjang CC ini. Nah, kita akan tarik dari 2010 ya, dari pandemi, teman-teman. 2020 dari pandemi. Kita lihat, teman-teman. Kita tarik aja. Nah, ini kalau di IPOT ada fasilitas sampai jauh ya. Narik narik brokersumnya. Kita lihat teman-teman si Adaro. Nah, ini transaksinya gede banget guys, sampai 2T lebih. Ini mungkin transaksi terbesar ya saham Adaro sepanjang sejarah teman-teman. Luar biasa. Dan ini seperti ini ya. Nah, ini harga wajarnya teman-teman. Saya udah garis harga wajar nih.
Harga wajar Adaro setelah ADI keluar tuh sekitaran segini ya, 1.500 kurang lebih teman-teman. Apakah mau hit ke situ atau lebih dalam atau nggak nyampe ke situ ya nanti kita lihat aja, karena harga wajar itu juga nggak mesti ke hit juga guys, perhitungannya guys ya. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, kita lihat CC net. No, CC udah net sell guys. Nah, ternyata KI guys. Nah, KI ini ternyata udah invest Adaro itu dari tahun 2020, itu dia udah punya 3,5 triliun. Ya edan. 16 juta lot dengan AVG 2170. Nah, ini mengapa nih? Ini juga sebagai jawaban nih. Kenapa KI kemarin tuh nahan harga? Ya karena memang AVG dia di situ. AVG dia di sekitaran 2100. Berarti kalau Adaro ini lebih turun lagi, kalau Adaro ini turun lagi berarti KI kan floating loss lumayan gede. Nah, itu dia mencoba untuk nahan kemarin, guys. Tapi dia nahan nggak kuat sama guyuran retail dan para investor yang nggak ngotak kemarin, KI-nya nggak kuat. Nah, berarti KI ini udah rugi berapa nih? Nah, coba kita hitungin. Saya penasaran, guys. Nah, ini kita lihat bentar ya, 2080. Ya, ngitungnya gimana sih? 2080 ditambah 8%, guys. 5% ya, 2080 ditambah 5% ya. Ya sekitaran 5% ya. Dia berarti udah rugi 5% nih. Nah, KI ini rugi 5%, teman-teman. Nah, 5% dari sini itu berapa? Nah, 35 T ya. Nah, ini berapa nih? Ini miliar ya. Nah, T kayak gini ya. Ini T ya, guys ya. Ini juta, ratus juta, miliar T. Nah, dikurangi ya, guys ya. Dikurangi 5% ya. Gila, udah rugi berapa tuh? Ruginya segini, Cuk. Gitulah pokoknya. Ruginya banyak lah pokoknya. Nah, kalau misalnya Adaro ini besok turun lagi, berarti KI ruginya jauh lebih banyak lagi. Nah, kita tinggal lihat nih KI ini. Dia punya duit berapa? Kayak gitu, jadi kita nggak tahu ya. Kalau dia besok nahan lagi dan investor retailnya atau para investor dan retailnya itu berhenti jualan, nah berarti kemungkinan besar besok Adaro ini bakal berhenti. Nah, kita lihat besok, guys. Jadi kalau teman-teman mau ngambil Adaro, mending nanti dulu, guys. Nanti dulu aja ya, jangan kecepetan. Takutnya nanti pas waktu teman-teman beli, nanti masih di bawah turun. Nunggu dulu kayak KI ini beli lagi, guys. Atau yang kemarin jualan itu berhenti jualan dulu, teman-teman. Baru teman-teman ikut masuk untuk si Adaro. Dan atau nunggu sideways dulu lah. Jadi jangan konyol gitu ya. Wah, Adaro tuh perusahaan bagus, murah segala macam. Ya mau murah kayak mau bagus kayak, kalau kita beli terus besoknya turun lagi kan tetap aja nggak enak, teman-teman. Ya sebisa mungkin kita belinya di bawah mentok lah kayak gitu, guys ya. Nah, untuk Adaro ini juga potensi turun lagi karena profitnya juga kemungkinan bakal turun dalam, guys, di tahun depan. Nah, profit yang gede itu nanti akan masuk ke ADI. Adaro udah profitnya kecil nanti tahun depan, teman-teman. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa para investor-investor tuh keluar dari saham Adaro, guys. Nah, mungkin mereka mau ikut pupsnya, teman-teman. Jadi saya yakin kalau Adaro ini pada drop, mereka CL di Adaro. CL atau taking profit tipis lah. Kalau teman-teman misalnya udah bis ambil Adaro kemarin di 2000 ya, cuan lah ya. Nanti diganti sama ADI. Nah, ini kan misalnya teman-teman udah invest dari Adaro dari Mei 2023 di AVG-nya 2070. Terus kan dibawa naik sampai ke sini, teman-teman. Nah, ini sudah dapat dividen di sini, udah dapat dividen di sini, udah dapat dividen di sini, udah dapat dividen 3 kali. Jadi kalaupun cut loss itu sebenarnya nggak cut loss, sudah profit. Nah, terus penurunannya ini dapat saham ADI, guys, ya. Udah dapat dividen plus dapat saham ADI. Nah, ini beruntung teman-teman yang nyimpen Adaro sejak lama sebenarnya. Jadi PUPS, guys, PUPS Adaro itu sangat menguntungkan bagi investor yang udah nyimpen Adaro dari lama. Bukan yang baru beli kemarin. Nah, jadi kalau saya ngomong sebenarnya jangan ikut pups. Itu maksudnya bagi teman-teman yang memang baru-baru masuk Adaro, teman-teman. Kalau yang udah lama sih saya bilang ikut aja karena udah dapet dividen berkali-kali toh. Jadi kan gratis kan. Adinya tuh gratis sebenarnya buat
holder Adaro dari yang lama kayak gitu sih ya, yang dari sini nih, dari AVG sini nih ya, atau mungkin dari sini ya udah dapat dividen berkali-kali. Ini itu ada adinya gratis. Tapi kalau teman-teman yang baru masuk kemarin di sini teman-teman, itu boncos, seriously boncos. Nah, gue baru beli kemarin langsung minus segitu ya, melebihi yield, terus dapat adi. Nah, adi itu butuh naik berapa supaya bisa nutupin kerugian Adaro ini. Jadi walaupun adi ini arah sekali dua kali ya mungkin cuma pok-pokan doang kalau teman-teman yang baru masuk kemarin di saham Adaro. Ya, jadi makanya saya bilang kalau jangan ikut pups kalau teman-teman baru ngambil Adaro tuh kemarin di sini. Ikut IPO-nya aja udah bisa ya 90% itu cuan kalau ikut IPO-nya. Tapi kalau ikut pupsnya teman-teman mungkin kalau adi cuman arah sekali dua kali cuman balik modal doang loh. Dapat untung di adi buat nutup rugi Adro kan pok-pokan doang. Ya, kalau teman-teman ikut IPO-nya kan profit. Nggak usah nutupin nambal rugi dari Adro lagi. Kayak gitu guys. Nah, kayak gitu. Nah, kalau investor lama ya itu lain lagi guys. Seperti itu guys ya. Nah, gimana nih jadi untuk Adaro nih untuk kedepannya nih? Kalau menurut saya guys, nih karena KI-nya nggak kuat, ini udah jelas nggak kuat KI-nya. Saya kira besok masih merah lah untuk si Adaro, tapi kayaknya nggak akan ARB, nggak akan turun sampai 24% lagi ya, mungkin turunnya ya 10 gitu ya, atau belasan kayak gitu guys kalau dia mau turun. Jadi kayaknya sih nggak akan turun dalam lagi lah kalau menurut saya Adaro, tapi masih turun, masih merah. Nah, itu prediksi saya untuk hari Senin teman-teman. Nah, kalau naik ya syukur-syukur aja kayak gitu guys. Dan harusnya kalau teman-teman yang ngambil IPO-nya Adi tapi nggak ngambil PUPS-nya Adi, harusnya ngarep Adro ini turun lebih dalam. Karena semakin dalam Adro turun, itu semakin tinggi Adi naik. Kayak gitu guys ya, logikanya kayak gitu. Kan manajemen kan pengen PUPS itu laku semua. Jadi saya kira Adro ini akan dibikin rugi dari dividen. Kenapa? Kalau Adro ini turunnya itu setara atau lebih tinggi daripada dividen yield, itu orang-orang pada ngambil dividennya nggak tebus Adro, nggak tebus Adi. Jadi manajemennya itu buat ya supaya Adro ini turun lebih dalam daripada yield, tapi nggak terlalu dalam dulu. Kalau terlalu dalam dulu kan pada investor pada teriak kan, stres gitu ya, mungkin jadi aneh nantinya. Kalau pupsnya jadi aneh, kalau dia Adro ini misalnya ARB lagi itu aneh. Kalau Adro ini ARB lagi jadi aneh. Adinya harus naik seberapa buat nutupin rugi Adro? Kan tagline-nya itu rugi di Adaro ketutup dari cuan Adi. Kayak gitu kan? Tagline-nya kan kayak gitu. Jadi kalau Adro turun lagi itu butuh beggar berapa kali si Adinya buat nutupin Adro. Jadi saya kira sih besok turun, kalau memang turun nggak akan dalam lagi, teman-teman. Dijagain. Nggak boleh lebih gede dari yield ya. Terus nggak boleh lebih dalam dari ya mungkin saat ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita lihat aja besok ya untuk si Adaro. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.